Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan taufiknya kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk bermajelis ilmu, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada pada bulan Rajab. Ya, salah satu bulan-bulan yang haram. Ada 4 bulan haram di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Dan tidak lama lagi kita akan masuk pada bulan Sya'ban, kemudian masuk pada bulan Ramadan. Tidak terasa jamaah sekalian, waktu bergulir, ya, dan kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan insyaallah taala. Dan pembahasan kita ini, pembahasan Umdatul Ahkam, juga tidak terasa ya kita sudah mau masuk 2 tahun pembahasan kita. Saya lihat-lihat tadi kapan mulai kita membahas Umdatul Ahkam dari pamfletnya. Kita mulai itu pada bulan Agustus tahun 2020. Ya, sekarang kita berada pada bulan Februari tahun 2022. Jadi hampir 2 tahun kita membahas buku ini. Dan alhamdulillah, ya, kita sudah berada pada penghujung dari buku ini, dan kita akan selesai dari buku ini sebelum masuk bulan Ramadan. Jadi sekitar 1 bulan lagi, atau 4 pertemuan atau 5 pertemuan lagi, ya, kita akan menyelesaikan kitab kita Umdatul Ahkam. Dan kalau kita menyelesaikannya, artinya kita menyelesaikan bab fikih yang sangat banyak, ya, dari mulai dari Kitabut Thaharah sampai pembahasan masalah jihad. Nanti adalah pembahasan yang terakhir, ya, kita telah mengambil pembahasan fikih yang sangat banyak. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang juga kita berada pada bulan Februari, tepatnya pada tanggal 13 Februari, dan besok dikenal dengan hari Valentine. Tanggal 14 Februari dikenal dengan hari Valentine. Dan hari Valentine ini dikenal dengan nama lain, yaitu hari kasih sayang, dan diperingati setiap tahunnya oleh orang-orang kafir maupun orang-orang muslim. Yang sangat disayangkan adalah karena orang-orang muslim juga mengadopsi perayaan ini menjadi perayaan mereka, menjadi perayaan yang dirayakan juga oleh orang-orang muslim, terutama para pemuda dan pemudi. Padahal ini asal usulnya bukan dari Islam, tapi asal usulnya adalah dari zaman yang sangat lama, yaitu mulai dari zaman Romawi kuno. Ya, sudah ada peringatan Valentine tersebut. Meskipun referensi yang kita baca
berbeda-beda tentang asal muasalnya. Meskipun semuanya sepakat bahwasanya hari Valentine ini berasal dari orang-orang kafir dan bukan dari orang-orang muslim. Nah, adapun hari raya kita dalam Islam cuma ada 3 saja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ditambah dengan hari raya pekanan yaitu hari Jumat. Selain daripada itu, maka tidak ada lagi hari raya bagi kaum muslimin, ya, apalagi yang disebut dengan hari raya Valentine, bertukar kado, bertukar coklat dan sebagainya. Dan pada malam hari Valentine tersebut, ini sangat banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, sangat banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi, ya, terutama hubungan laki-laki dan perempuan. Bahkan di Amerika Serikat, tadi saya baca atau saya dengarkan bahwa pada tanggal 14 Februari, sepekan sebelumnya dan sepekan setelahnya, itu dikenal sebagai Pekan Kondom Nasional. Pekan Kondom Nasional. Kenapa demikian? Karena untuk mengantisipasi banyaknya terjadi hamil di luar nikah. Karena saking banyaknya, ya, orang-orang yang melakukan hubungan di luar nikah pada hari-hari tersebut, maka ya mereka pun memberikan nama pekan itu sebagai Pekan Kondom Nasional. Ya, dianjurkan kepada masyarakatnya agar menggunakan kondom agar tidak terjadi hamil di luar nikah. Dan ini tentu saja sesuatu yang sangat menyedihkan, apalagi kalau kita melihat kepada masyarakat kita, pemuda-pemudi kita juga sudah mulai banyak yang memperingati hari Valentine ini, sudah mulai banyak yang bertukar kado, bertukar coklat dan sebagainya. Dan na'udzubillahi min dzalik, ya, mereka mengatakan bahwasanya hadiah yang paling istimewa pada hari itu atau pada malam hari itu adalah dengan melakukan hubungan di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini sangat bertentangan dengan agama kita dari berbagai sisi. Ya, dari berbagai sisi. Dalam agama kita, masalah kasih sayang, ya, suami istri, dan kasih sayang antara seorang muslim dengan muslim yang lain, itu seharusnya sepanjang hayat. Ya, sepanjang hayat, bukan sekali setahun, bukan pada waktu-waktu tertentu. Tapi kita diperintahkan untuk berkasih sayang dengan muslim yang lain, muslim dengan muslim yang lain, muslimah dengan muslimah yang lain, seorang istri kepada suaminya dan suami kepada istrinya, itu sepanjang hayat, ya, sepanjang waktu. Bahkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di antara salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peringatan yang seperti ini sekali lagi harus kita lawan, harus kita perkenalkan kepada masyarakat bahwasanya ini bukan bagian dari Islam, bahkan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan kita pada bab yang baru, yaitu Kitabul Qisas. Kitabul Qisas wal Hudud. Bab tentang masalah qisas dan hudud, atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang punya hukuman di dunia ini. Nah, hadis yang pertama jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin at-thayyibu az-zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah.
tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan saya adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan 3 hal. Jadi tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan 3 alasan. Salah satu dari 3 alasan. Yang pertama adalah ketika ada orang yang sudah berkeluarga, sudah berstatus suami istri, kemudian dia berzina. Alasan yang kedua adalah ketika dia membunuh muslim yang lain. Dan alasan yang ketiga adalah orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam. Ini salah satu dari 3 alasan kenapa seorang muslim boleh ditumpahkan darahnya. Adapun selain daripada ketiga alasan ini, maka hukum asalnya adalah darah seorang muslim, nyawa seorang muslim itu harus dijaga. Sekaligus ini menunjukkan bahwasanya ketiga dosa ini adalah dosa yang sangat berat. Karena dengan dosa tersebut sehingga darahnya atau nyawanya yang selama ini dijaga oleh agama Islam menjadikan nyawanya tersebut boleh untuk ditumpahkan. Dosa yang pertama adalah as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah namun dia masih berzina. Dia sudah menikah tapi masih melakukan dosa zina. Dan ini dibedakan dalam syariat kita antara orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga, orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah. Masing-masing punya denda atau hukuman yang berbeda. Adapun yang belum menikah, maka dendanya adalah dicambuk 100 kali. Adapun yang sudah menikah, maka dirajam. Dirajam yaitu dilempari batu sampai meninggal dunia. Dan ini termasuk hukuman yang sangat berat. Dan secara sepintas kita akan mengatakan bahwasanya rajam ini bertentangan dengan maqasidus syariah. Karena kalau kita lihat maqasidus syariah, segala sesuatunya itu dilakukan dengan ihsan, dilakukan dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah, jika kalian membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Ya, makanya orang yang dikisos itu langsung dipenggal lehernya. Karena dengan memenggal lehernya itu cepat meninggal. Lebih cepat meninggal ketika dipenggal lehernya daripada ditembak. Sementara kita diperintahkan untuk membunuh dengan cara yang baik. Lalu kenapa pada rajam ini kita lihat dia itu, ya tidak bisa kita bayangkan bagaimana, dari sisi mana rajam itu dipandang sebagai pembunuhan yang baik. Ini karena al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Hukuman itu sesuai dengan perbuatannya. Orang yang berzina, maka dia akan merasakan kenikmatan. Ya, seakan-akan kenikmatan tersebut dirasakan oleh semua tubuhnya. Nah, orang yang berzina, dia merasakan kenikmatan, dan kenikmatan tersebut seakan-akan dirasakan oleh semua anggota tubuhnya. Maka sebagai balasannya dia dirajam dengan dilempari batu sehingga seluruh tubuhnya tersebut merasakan sakit. Semua anggota tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kaki merasakan sakit. Sebagaimana pada saat dia berzina merasakan kenikmatan yang dirasakan hampir seluruh tubuhnya, maka juga dia dihukum al-jaza'u min jinsil amal. Hukuman sesuai dengan apa yang dia kerjakan tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang kedua adalah karena faktor membunuh. Ketika dia membunuh tanpa hak, maka balasannya adalah dia juga harus dibunuh, dikisos. Ya, dipenggal lehernya di hadapan khalayak. Jadi bukan di tempat tertutup, tapi kisos itu dilakukan di tempat terbuka. Kalau di Saudi Arabia, di Jeddah atau di Madinah,
atau di kota-kota besar yang lain, itu ada tempat khusus. Ya, kalau di Madinah di lapangan, kalau di Jeddah di pelataran masjid. Dan ini diumumkan bahwasanya pada hari sekian, pada jam sekian, ada orang yang dikisos, orang yang penasaran, orang yang kuat, ia melihat pemandangan yang seperti itu, maka dia akan datang. Tujuannya dipersaksikan kepada khalayak agar orang-orang mengambil pelajaran, agar orang-orang takut. Ya, orang yang mau membunuh berpikir 2 kali, berpikir berulang kali. Ya, kalau saya mau membunuh ketahuan, maka balasannya adalah dibunuh juga. Orang yang sudah menikah dan kedapatan dia berzina, maka dia akan dirajam, dipermalukan di depan khalayak. Dan ini akan membuat orang berpikir berulang kali kalau dia mau melakukan perbuatan yang seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah orang-orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Itu hukumannya juga adalah dibunuh, karena ini dosa yang paling besar. Orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam, kemudian dia meninggalkan agamanya, kalau syariat Islam yang berlaku, maka orang yang seperti ini hukumannya adalah dibunuh. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang hampir senada juga dengan hadis yang pertama, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima. Rasul bersabda, yang paling pertama akan diselesaikan antara urusan seorang hamba dengan hamba yang lain adalah masalah darah. Jadi yang paling pertama kali yang akan diselesaikan urusannya adalah pada masalah darah. Masalah darah di sini umum, apakah membunuh atau sekadar melukai dan seterusnya yang mengalirkan darah muslim yang lain, inilah yang akan pertama kali diselesaikan. Ia menunjukkan bahwasanya darah seorang muslim itu sangat berharga, apalagi nyawanya. Ya, kalau nyawanya dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkan satu jiwa, maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh manusia. Dan menghidupkan di sini ya bukan berarti dia menghidupkan orang yang telah meninggal dunia, tapi orang yang menolong orang yang hampir mati kemudian dia tolong, alhamdulillah hidup. Dan ini dalil ini biasa disampaikan untuk orang-orang yang mau mendonor darah, karena orang yang butuh darah ya itu sudah sangat sekarat, sudah sangat kritis. Kalau tidak ada orang yang menyumbangkan darah kepadanya, maka bisa jadi dia akan meninggal dunia. Tapi kalau misalnya ada orang yang mendonorkan darah kepadanya, sehingga nyawanya bisa tertolong. Nah, dan itu termasuk kebaikan yang sangat besar. Tentang membunuh, orang yang membunuh itu balasannya adalah dikisos, kecuali jika keluarga orang-orang yang terbunuh ini sepakat untuk memaafkan, tapi dengan diyah, membayar diat. Dan diatnya untuk orang yang membunuh adalah 100 ekor unta. Ya, ini dendanya 100 ekor unta. Dan ini mahal sekali. Ini harganya satu nyawa seorang muslim. Kalau misalnya keluarga para wali-wali orang yang terbunuh ini sepakat, kita maafkan saja, tapi bayar denda. Dendanya itu adalah 100 ekor unta. Harga satu unta misalnya sekitar 30 juta. 30 juta dikali 100 berapa itu? 3 miliar ya. Jadi ada orang membunuh, kalau keluarga-keluarga, kerabat-kerabat yang terbunuh sepakat untuk memaafkan tapi minta diat,
maka orang tersebut wajib membayar diat sebanyak 3 miliar kurang lebih, ya senilai 100 ekor unta. Nah, ini menunjukkan sangat mahal ya, darah seorang muslim. Nah, kemudian kita pindah ke bab yang kedua, yaitu Kitabul Hudud, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang ada hukuman, ada dendanya di dunia ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qadima nasun min Uql aw min Urainah al-Madinata fa amara lahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam bi liqahin wa amarahum an yashrabu min abwaliha wa albaniha fantalaku falamma sahhu qatalu ra'iyan nabiy sallallahu alaihi wasallam wastaqu an-na'am فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan ada beberapa orang Arab Badui yang datang ke Madinah, kemudian mereka menyatakan keislamannya, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tinggal di Madinah beberapa hari, mereka sakit. Dan di Madinah sebelum datangnya Nabi SAW dan di awal-awal keberadaan Nabi SAW di Madinah, Madinah itu dikenal dengan kota dengan wabah yang berbahaya. Kalau orang-orang yang belum terbiasa dengan Madinah, maka dia akan sakit karena wabah yang ada di Madinah pada waktu itu yang berbahaya. Termasuk orang-orang ini, orang-orang Badui ini datang ke Madinah, belum terbiasa dengan keadaan di Madinah, akhirnya dia pun sakit. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada mereka, ya silahkan pergi ke tempat penggembalaan unta-unta zakat. Ya, mereka pun ke sana. Kata Rasulullah, minumlah kencing unta dan juga susu unta, karena itu adalah obat. Kencing unta, susu unta itu adalah obat. Akhirnya mereka pun meminum susu unta dan juga kencing unta, dan walhasil mereka sembuh. Ya, mereka sembuh. Setelah mereka sembuh, ternyata mereka kafir kembali dan membunuh pengembala unta-unta sedekah ini, unta-unta zakat ini. Dia membunuhnya, kemudian melarikan diri dan membawa sebagian unta-unta zakat tersebut. Pada saat kabar ini sampai kepada Nabi SAW, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengejar mereka, dan mereka pun tertangkap. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk memberikan hukuman yang sangat berat, siksaan yang sangat berat. Mereka dihukum dengan dipotong kedua tangannya dan kedua kakinya, dicongkel matanya. Ini kalau kita bayangkan bagaimana dahsyatnya siksaan yang seperti ini. Mungkin kita mengatakan ini tidak akan mungkin terjadi di dalam Islam. Ini terjadi. Dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, dicongkel matanya, kemudian dibiarkan di padang pasir, minta minum, tidak ada yang memberikan minum sampai mereka meninggal dunia. Dan ini balasan terhadap, pertama dosanya adalah dia telah murtad dari agama Islam, dan balasan orang-orang yang murtad adalah dibunuh. Kemudian dia juga membunuh. Kalau murtad saja itu sudah dibunuh, ini sudah membunuh murtad lagi. Dia membunuh penggembala untanya Nabi SAW. Yang ketiga, dia telah mencuri, dan balasan orang yang mencuri memang adalah dipotong tangannya. Kemudian dia juga, ini sama sekali tidak ada terima kasih. Dia sakit, diberikan saran obat, sembuh, ternyata malah membunuh pengembala untanya Nabi SAW. Dan ini
sekali lagi al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Karena orang ini telah melampaui batas dan melakukan kerusakan, maka dia diberikan pelajaran hukuman yang seperti itu sebagai pelajaran orang-orang yang akan datang setelahnya, agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Nah, dan ini juga dalil yang sangat jelas ya tentang faidah apa tadi? Susu unta dan juga ya air kencing unta. Meskipun tentu saja untuk meminum air kencing unta ini dibutuhkan kesabaran. Kami sendiri 4 tahun di kota Madinah belum pernah. Kalau susu unta alhamdulillah sering. Tapi kalau kencing unta itu belum pernah. Karena maksudnya ya tidak ada nafsu untuk meminumnya. Apalagi tidak ada penyakit yang mendorong kita untuk meminum hal tersebut. Tapi kalau jamaah umroh, saya lihat jamaah umroh itu sebagian masya Allah ada yang minum. Dan di peternakan unta ya itu memang dijual ada kencing unta, ada juga susu unta. Dan kencing unta ini lebih mahal daripada susu unta. Kencingnya lebih mahal daripada susunya. Kalau susunya antum mau peras kapan saja ada insya Allah. Kalau kencingnya antum tunggu dulu ya. Makanya mahal. Taib. Kemudian jamaah sekalian, kita lanjut pada hadis yang berikutnya. An Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah wa Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma annahuma qala inna rajulan min al-Arabi ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah anshudukallaha illa qadaita bainana bi kitabillah faqala al-khasmu al-akhar wa huwa afqahu minhu na'am faqdi bainana bi kitabillah wa'dhan li. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya ada 2 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya adalah orang Arab Badui. Yang pertama mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya masalah dengan dia. Saya harap wahai Rasulullah, berikanlah hukum kepada kami berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Quran. Orang yang kedua mengatakan, saya juga wahai Rasulullah minta kepadamu, hukumlah kami berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya akan berhukum atas masalah kalian berdasarkan kitabullah, berdasarkan Al-Quran. Maka yang pertama mengatakan, inna bani kana asifan ala hadha fazana bimra'atihi. Orang yang kedua ini mengatakan, wahai Rasulullah, anak saya, anak laki-laki saya pernah menjadi pembantu di rumah fulan ini, dan ternyata qadarallah anak saya ini berzina dengan istrinya, wa inni ukhbirtu anna ala ibni ar-rajam. Ada yang memberitahukan kepada saya bahwasanya anak saya ini harus dirajam, faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah. Tapi karena saya tidak mau kalau anak saya dirajam, maka saya pun membayar kepada orang ini sebanyak 100 ekor kambing. Ya, 100 ekor kambing sebagai pengganti supaya tidak dirajam. Fasa'altu ahlal ilmi. Setelah itu saya bertanya kepada orang-orang berilmu. Fa akhbaruni annama ala ibni jildu mi'atin wa takribu am wa anna ala imraati hadzal rajam. Dan ternyata mereka memberitahukan kepada saya bahwa hukuman bagi anak saya itu seharusnya adalah 100 cambukan, dan hukuman bagi istrinya dia adalah rajam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi alwalidatu wal ghanamu rudda 'alaika wa labnika jaldu mi'atin wa tagribu 'am. Uqdu ya Unais li rajulin min aslam alam ra'ati hadza fa in i'tarafat farjumha. Kemudian Rasul mengatakan,
demi Allah saya akan memberikan hukum terhadap masalah kalian berdua sesuai dengan kitabullah. Kemudian Rasul mengatakan 100 ekor kambing yang kamu telah serahkan kepada dia silahkan diambil kembali, itu hak anda. Adapun hukuman yang pantas bagi anakmu adalah 100 cambukan, karena anaknya ini masih bujang, belum menikah. Adapun hukuman bagi istrinya dia adalah dirajam. Kemudian kata Rasulullah kepada salah seorang sahabat yang bernama Unais, wahai Unais, datanglah kepada istrinya fulan, istrinya orang ini, datang kepadanya, tanya dia apakah memang dia sudah berzina ataukah tidak. Kalau dia mengaku sudah berzina, maka rajamlah. Dan ternyata wanita tersebut mengaku dan akhirnya dia pun dirajam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memberitahukan kepada kita tentang hukuman bagi orang-orang yang berzina dan berbeda antara orang yang sudah menikah dan belum menikah. Orang yang belum menikah hukumannya adalah 100 cambukan, dan orang yang sudah menikah laki-laki ataupun perempuan hukumannya adalah dengan dirajam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah menjatuhkan hukuman masalah zina ini dengan dua cara. Yang pertama adalah ketika orang yang berzina itu sendiri yang mengaku, maka dirajam. Atau kalau dia tidak mengaku, maka harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan persaksian yang paling tinggi dalam masalah hukuman adalah persaksian dalam masalah zina. Itu harus 4. Ini paling banyak 4 ini. Tidak ada persaksian dalam Islam itu harus 5, harus 6, tidak ada. Paling maksimalnya adalah 4. Dan ini pada masalah perzinahan. Ini harus mendatangkan 4 orang saksi, semuanya mengaku bahwasanya saya melihatnya. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kalau 3 orang bersaksi dan 1 tidak, yang satunya mengatakan sepertinya saya melihatnya, maka ini tidak dirajam. Harus keempat-empatnya ini menyaksikan tanpa halangan, tanpa keraguan, barulah kemudian ditegakkan rajam ataupun cambukan kepadanya. Atau kalau tidak, yang pertama tadi dia mengaku. Nah, baik, kemudian jamaah sekalian, hadis yang berikutnya adalah tentang derah atau hukuman bagi orang-orang yang mencuri. Hadis yang pertama adalah An Aisyah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasa'ida. Tangan itu nanti dipotong bagi orang yang mencuri pada nilai 1/4 dinar atau di atasnya. Jadi orang yang mencuri kurang dari 1/4 dinar, maka itu tidak ada hukuman potong tangan padanya. Nanti ada hukuman potong tangan itu pada barang curian yang nilainya 1/4 dinar atau lebih daripada itu. Dan 1 dinar itu sekitar 4 gram lebih sedikit emas murni. Iya, kalau misalnya 1 juta, berarti anggaplah misalnya satu dinar itu 4 juta, berarti kalau 1/4 dinar berarti 1 juta. Jadi orang yang mencuri kurang dari nilai tersebut, maka tidak ada hukuman potong tangan. Ya, tapi ada hukuman-hukuman yang lain untuk memberikan efek jera kepadanya. Tapi masalah potong tangan, tidak dipotong tangannya sampai barang curian tersebut senilai 1/4 dinar atau di atasnya. Dan tentang orang yang mencuri, yang dipotong tangannya itu sampai di pergelangan sini, sampai pergelangan. Jadi bukan sampai di sikunya, tapi sampai pergelangan. Mencuri yang kedua, dipotong juga kakinya, kaki sebelah kiri, sampai juga di pergelangan. Mencuri yang ketiga, baru dipotong lagi tangan kirinya. Mencuri yang keempat, dipotong kaki sebelah kanan. Jadi secara bersilang seperti itu. Ya, ini hukuman bagi orang yang mencuri di dalam Islam. Dan hukuman yang seperti ini otomatis akan memberikan efek jera kepada orang-orang yang mencuri. Karena kalau tidak,
ya dia tidak bisa lagi mencuri kalau sudah dua tangannya yang dipotong. Berbeda kalau hukum selain Islam yang diberlakukan, penjara 1 tahun, beberapa bulan, keluar dari penjara mencuri lagi. Dan ini banyak di penjara, keluar masuk penjara dengan kasus yang sama, kasus pencurian. Tayyib. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hukuman bagi orang-orang yang minum khamar. Ya, minum khamar. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra fajaladahu bi jaridatin nahwa arba'in. Ya, dari Anas bin Malik bahwasanya didatangkan seorang laki-laki yang minum khamar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun memerintahkan untuk mencambuk orang tersebut sebanyak 40 kali cambukan. Ya, ini hukuman bagi orang yang minum khamar, dicambuk dengan 40 kali cambukan. Meskipun di zaman Umar ditambah menjadi 80 kali. 80 kali cambukan. Tapi saya kira ini saja jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Sekira demikian karena waktu sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.